kita bersama mengembala sampai gembala hingga musim lamanya. Mulai dari musim semi hingga akhir musim gugur. Dan ketika musim dingin datang, saya bawa kembali. Membicarakan kelompok teater di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nama teater alam. Sebagai sebuah kelompok atau komunitas seni, teater alam yang didirikan oleh Aswar AN pada tahun 1972 hingga kini masih bertahan dan terus melahirkan karya pementasan panggung yang fenomenal. Selama kurun waktu yang panjang, teater alam telah mengalami banyak peristiwa. Bahkan ketika tahun 1970-an sampai dengan tahun 1990-an, di mana masyarakat memandang teater sebagai kegiatan yang sulit dipahami. Di sini, di Sawo Jajar 25, teater alam berdiri tanggal 4 Januari tahun 1972. Tahun itu, Bang Aswar mendirikan teater alam. Pendirinya teater alam sebetulnya itu kawan-kawan dari Asdrafi. Ada saya, ada Yoyo Aryo, ada Abdul Qadir, ada Ramidi Rogojampi, ada Agung, lalu ada Mbak Titi, itu istrinya Bang Aswar AN dan Bang Aswar sendiri. Itu ada 6 orang kebetulan dari teman-teman Asdrafi, angkatan tahun 1971. Di sini kita latihan di halaman ini. Sebelum latihan di sini, yang untuk latihan blocking, kita latihan konsentrasi, latihan gerak itu di ruangan sebelah kiri saya. Itu latihan untuk preparation, improvisasi, spontanitas di ruangan itu. Begitu pindah ke sebelah barat lapangan ini, itu sudah mulai masuk blocking, latihan vokal, dan seterusnya. Kelahiran teater alam di awal tahun 1972 barangkali menjadi momentum yang tepat, sekaligus sangat menantang. Hal ini disadari oleh para pendirinya, di antaranya Aswar AN, Merit Sendra, Yoyo Aryo, dan Murti Purnomo. Mereka kemudian mulai merekrut dan melakukan latihan rutin setiap hari di markas mereka yang fenomenal yang terletak di Sawo Jajar 25 Yogyakarta. Tanggal 4 Januari 1972 dinyatakan sebagai hari kelahiran teater alam. Di awal berdirinya, oleh banyak orang, teater alam dianggap hanya sebagai pelanjut atau pengekor dari bengkel teater Rendra. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena Aswar AN merupakan salah satu pendiri bengkel teater. Namun, dalam perkembangannya, teater alam mampu menyajikan gaya tersendiri. Identitas semacam itulah yang menjadikan teater alam mampu bertahan lama dalam pergolakan kesenian modern di Yogyakarta hingga dewasa ini. Saya Anastasia, saya mulai bergabung di teater alam itu pada tahun 1977. Waktu itu masih sanggarnya berada di Jalan Sawo Jajar. Kalau saya bercerita tentang pelatihan di teater alam, mungkin cukup berat kalau untuk anak-anak sekarang. Bang Aswar itu adalah seorang sutradara dan guru yang bisa mengantarkan, saya tidak mengatakan mencetak, mengantarkan para cantriknya itu menjadi seorang aktor yang bisa diperhitungkan ketika dia mengikuti pementasan. Misalnya dalam pelatihan dasar, itu mulai dari misalnya latihan vokal, itu kita harus
bisa mengalahkan suara ombak di Parangtritis. Ketika kami latihan dasar itu, biasanya dari Sanggar di Sawo Jajar sampai Parangtritis itu kami harus jalan kaki. Jalan kaki, kemudian dalam perjalanan itu kami tidak boleh bicara, harus membisu. Di dalam membisu itu kami harus mengamati segala sesuatu yang bisa kami temui di jalan. Jadi seperti survei, tetapi survei apapun yang bisa kami temui di jalan. Kami melihat ODGJ, kami harus melihat seperti apa sih ODGJ itu, perilakunya seperti apa, gestur tubuhnya itu seperti apa, dan kita bergerak di dalam dia, ekspresi dia seperti apa, dan lain sebagainya. Di situ ada nenek-nenek yang sedang jalan, kami juga mengamati gimana sih jalannya orang nenek-nenek orang tua, gimana sih ada orang misalnya sedang bertengkar. Nah, kami juga mengamati gimana sih orang bertengkar itu, ekspresi orang bertengkar itu seperti apa, orang marah itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi nanti sudah sampai di di Parangtritis itu kami harus teriak-teriak. Kami dianggap berhasil, suara kami kalau bisa memecahkan atau bisa melebihi suara ombak. Jadi suara kami terdengar di antara suara-suara ombak yang keras. Nah, disitulah suara kami pasti akan terdengar ketika kita pentas di panggung. Itu untuk vokal. Kemudian kami juga dilatih tentang bagaimana kita bisa menampilkan acting yang atau dialog yang inner act dari dalam. Itu dengan yang namanya preparation. Kami dengan duduk bersila berjam-jam, itu bisa 1 jam lebih. Kami harus duduk bersila, kemudian diam, memejamkan mata. Disitulah kemudian Bang Azwar biasanya membuat suatu cerita, sebuah cerita sedih, bagaimana kemudian kita menghayati cerita sedih itu, kami masuk ke dalam peran itu. Nangis ya harus nangis beneran, bukan kok kemudian acting nangis. Ketawa ya kita harus ketawa bener, gembira kita harus sungguh-sungguh merasakan kegembiraan. Disitulah kita bisa berakting secara inner gitu. Ya belum bicara mengatakan di mana Bolivar tersembunyi, kalian semua akan tembak mati. Tapi Tuhan, bagaimana dengan anak-anakku? Ya, sudah kehabisan waktu. Kita sudah kehabisan waktu. Kenapa kau tidak mau berkata apa-apa? Coba jelaskan kepada kami apa yang sesungguhnya terjadi. Begini Tuhan, dia sedang menangis dalam kesendiriannya. Kalau ia melihat, dia menjangkau-jangkaukan tangan-tangan kecilnya. Aku akan segera datang. Terima kasih. Kalau kesan saya sama Papa itu seneng aku lihatnya. Senengnya kenapa? Papa itu keras, disiplin. Enggak cuma sama anggota teater, sama anaknya pun, sama keluarganya disiplin. Galaknya setengah mati, bener. Tapi ada tujuan. Disamakan karena punya prinsip. Papa itu orang yang digembleng Papa di teater alam ataupun keluarganya besok akan membuahkan hasilnya nanti setelah mereka merasakan kehidupan selanjutnya. Papa selalu ngomong, hidupilah teater, jangan hidup dari teater. Itu sampai sekarang tetap kita omongkan ke sana kemari sama anggota. Karena apa? Berteater itu nggak akan menghasilkan untuk hidup, tidak bisa untuk menghasilkan hidup. Kenapa kayak gitu? Karena apa? Berteater itu nggak akan menghasilkan uang. Real ya saya ngomong. Kalau kepengen berteater, kamu harus punya pekerjaan dulu atau punya uang dulu baru berteater. Itu yang akan kenapa? Berteater itu akan kita fokus sekali kalau kita nggak mikir duit. Teater alam bertahan sampai sekarang ini karena masih merasa keluarga, merasa memiliki, solid, kekeluargaannya kuat, saling menghargai. Itu saja. Karena
itu memang didikan. Sebelum Papa meninggal, itu banyak yang tadi saya omongan itu termasuk bagaimana caranya teater alam itu berkeluarganya baik. Ada keluarga yang sakit kita datangi bareng-bareng kayak gitu. Itu untuk apa? Untuk menjalin silaturahmi yang baik. Sampai anak-anak yang anggota teater alam, anak-anaknya pun ikut berteater di teater alam. Ada banyak. Nah itu karena apa? Kekeluargaan. Kita berkeluarga yang baik. Adanya ini, ayo ini. Tapi kita harus open, terbuka bahwa kita mau pentas, misalnya kita belum ada dana nih. Saya pernah sering ngomong. Nanti kalau ada dana barulah kita sama-sama menghasilkan. Bagi Asfar AN yang lahir di Palembang 1940, teater alam merupakan investasi budaya jangka panjang. Untuk itu, konsep berteater di teater alam adalah melahirkan, bukan membentuk. Sejak lahir hingga kini, teater alam lebih banyak melahirkan sutradara, aktor, penulis, jurnalis, dan beberapa bidang kreativitas lainnya. Hal tersebut diyakini oleh anggota teater alam yang kini telah merasakan hasil dari kerja kreatif di teater alam. Teater alam adalah jiwa saya. Saya mengerti tentang teater adalah di teater alam. Dengan disiplin yang penuh, telat 5 menit aja lari keliling sini. Ini yang terjadi. Tetapi saya tidak tahu juga kenapa hati saya ini selalu belajar dan belajar dengan teater alam. Keras memang, tapi kerasnya adalah penuh dengan kekeluargaan. Beliau menganggap orang-orang teater alam, anak didiknya teater alam adalah anak-anaknya. Kekeluargaan yang erat, betul-betul erat. Saya sampai sekarang ini, saya hormat dengan almarhum teater alam Bang Aswar. Karena beliaulah saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Saya bisa bermain FTP, saya bisa bermain film, beberapa judul FTP, mungkin lebih dari 100. Itu karena saya belajar di teater. Penuh dengan penjiwaan, penuh dengan apa yang saya kerjakan. Kalau saya berbicara tentang teater alam, saya berbicara tentang Bang Aswar, penuh dengan cerita yang saya alami sampai sekarang ini, betul-betul menjiwai jiwa saya dan rasa saya. Sebagai bukti kemajuannya, teater ini membentuk yayasan yang diberi nama Yayasan Teater Alam dan telah mendirikan suatu lembaga yang diberi nama Lembaga Pendidikan Akting hingga sekarang. Harapan saya untuk teater alam kali ini dalam usianya yang 51 tahun, semoga tetap solid dalam persaudaraan dan tetap berjaya dalam berkarya teater sampai akhir hayat atau titik darah penghabisan.
Salam Teater Alam. Harapan saya untuk umur 51 tahun Teater Alam ini adalah karya yang melangit dan personality yang terus memubih. Semangat terus untuk Teater Alam. Salam Teater Alam. Harapan saya untuk ke-51 tahun Teater Alam tetap eksis dan selalu berkarya. Harapan saya ke-51 tahun Teater Alam melanjutkan yang kemarin di 50 tahun Teater Alam, yakni kerja keras, loyalitas, dan karya emas. Tetap kita lanjutkan, tetap berkarya sampai mati. Harapan saya di tahun 2023 ini, Teater Alam dalam pementasannya akan menjadi hiburan bagi seluruh masyarakat Jogja dan menjadi semangat dan spirit untuk teater-teater yang sudah usianya hampir melebihi 50 tahun seperti Teater Alam ini. Terima kasih, salam Teater Alam. Teater Alam adalah sebuah komunitas yang teman-teman tadi mengatakan sudah 50 tahun. Harapannya adalah Teater Alam menjadi universal. Basicnya adalah teater tontonan. Tetapi Teater Alam hari ini adalah menampung semua. Teater Alam bukan untuk Teater Alam harapannya, tetapi milik masyarakat, terutama Yogyakarta, dan kelak menjadi bagian dari dinamika kebudayaan Indonesia. Salam Teater Alam. Saya bisa bicara seperti ini karena beliau, dan saya yakin pasti beliau masuk surga karena Bang Aswar mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu teater sangat bermanfaat. Teater adalah jiwa saya, teater adalah rasa saya. Inilah yang saya kerjakan sekarang. Dan ingat, di umur saya hampir 80 saya tetap belajar. Tidak ada titik dalam berkesenian. Pemain-pemain teater hampir rata-rata dipanggil dalam pekerjaannya. Kalau pemain lelaki dipanggil aktor, sedangkan yang putri dipanggil aktris. Untuk menjadi seorang aktor, tidak hanya sekali main saja lantas menjadi seorang aktor. Kalau sekali atau dua kali itu masih disebut pemain. Dalam sebuah kisah, cerita, drama, atau teater bagi seorang pemain. Nah, untuk menjadi seorang aktor sangat panjang kisahnya. Pelajaran-pelajaran untuk pribadi dan tentu saja akan ditonton oleh para penonton yang senang akan cerita-cerita yang ada. Untuk itu seorang aktor diwajibkan mempelajari seluruh pelajaran-pelajaran yang diberikan kepadanya. Seorang aktor harus dapat berolahraga dengan baik sehingga dia badannya utuh sebagai seorang pemain, tidak bengkak-bengkok, lurus. Tentu saja peran itu sangat bergantung kepada kemampuan dia sebagai seorang pemain. Berikutnya dia harus betul-betul berpikir. Berpikir ini gunanya untuk mempelajari semua naskah-naskah yang dibacanya untuk peran apa yang akan dilakukannya. Seorang aktor adalah seorang ilmuwan yang betul-betul mempelajari ilmu-ilmu manusia. Dia tidak hanya belajar secara bersama-sama, tapi juga belajar sendiri. Belajar sendiri ini artinya melakukan kegiatan-kegiatan secara sendiri. Sesudah dia umpamanya kuliah tentang keaktoran, pulang ke rumah dia harus melakukan dan mengulang apa yang dipelajari di sekolah tadi.
atau di akademi tadi, atau di fakultas keaktoran. Kita tahu bahwa tidak banyak orang yang suka kepada keaktoran karena dianggap hanya sebagai pemain sandiwara. Sebenarnya salah. Itu adalah anggapan yang negatif dari orang-orang dulu yang belum tahu mempergunakan sandiwara ini atau teater ini berguna bagi masyarakat. Kita lihat bagaimana orang sangat senang sekali melihat aktornya bermain di panggung atau bermain di depan kamera televisi, dan nanti kalau sudah bermain di televisi maka dia akan ditonton oleh penggemar-penggemarnya. Dia harus banyak berlatih. Berlatih secara pribadi, yakni mengolah tubuhnya, mengolah kata-katanya, mengolah mukanya, dan diolah sedemikian rupa. Kalau marah seperti apa, kalau menangis seperti apa, kalau sedih seperti apa. Dan ini sangat berguna bagi seorang aktor atau aktris yang belajar tentang keaktoran. Kalau kita berlatih secara rutin, maka yang harus kita latih adalah mulut kita. Pertama mulut, kedua mata, ketiga tangan. Biasanya kalau orang sudah di depan panggung, dia lupa dengan tangannya. Kalau tidak, dia diam saja. Kalau tidak, itu banyak gerak, banyak tunjuk. Ini bagi seorang aktor sangat jelek sekali. Kita lihat dan kita berusaha untuk melihat diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita bermain di depan kaca? Ini sangat penting. Artinya bercermin dengan cermin yang ada di muka kita. Kita bercermin, tentu saja dua perhatian kita. Satu, diri kita sendiri melakukan gerak. Kedua, kita melihat kita di depan kaca. Pecah perhatian, akibatnya aktingnya jelek. Karena itu dianjurkan kepada para pemain, jangan berakting, berlatih di depan kaca. Ini sangat penting, karena kalau tidak, dia akan bingung sendiri, perhatiannya pecah, dan tentu saja tidak intens. Kepada para pemirsa yang suka dengan peran keaktoran, belajarlah mendengar musik sebaik-baiknya. Lantas tafsirkan musik tersebut dengan sebaik-baiknya melalui penafsiran gerak, melalui penafsiran pemain itu sendiri kepada gerak yang dilakukannya. Dan ini harus diingat betul gerak-geraknya apa yang pernah dilakukannya. Kalau tidak, dia tidak akan baik permainannya. Kini dalam usianya yang ke-51 tahun, Teater Alam mampu mengarungi dunia perteateran dengan suka dan dukanya. Menghadapi tantangan dan situasi yang selalu berubah secara dinamis dalam mewarnai kehidupan bangsa dan negara. Teater Alam tetap melaju mencapai cita. Tantangan bagi Teater Alam memang menarik untuk merangsang kreativitas, untuk terus mencoba menjadi ruang aktivitas bagi banyak kalangan, agar mereka mampu berperan dalam mencipta dan mempunyai arti dalam gerak kehidupannya.